Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngopai Podcast bersama saya Fauzan. Alhamdulillah bisa jumpa lagi dengan teman-teman semua. Ngopai bareng-bareng meskipun lewat dunia maya. Dan teman ngopai kali ini masih tetap seorang ukhti, ya, Nur Aini. Iya, selamat sore. Masya Allah. Sehat-sehat ya Nur? Ya, alhamdulillah sehat. Suasana hati sehat, Insya Allah sehat. stabil. Iya, insya Allah. Ya, kalau ya seusiaan di bawah 25 itu kan masih terbilang ABG ya. Iya. Istilah ABG labil. Suasana perasaan hatinya tuh sering ya labil lah, naik turun, suka, senang, sedih dan semuanya itu apa betul seperti itu? Ya emang gitu. Jadi kadang kalau lagi ngerasa eh galau kan suka ada kalau lagi senang gitu. Perubahannya tuh cepat ya? Iya sih, bisa dibilang gitu juga. Begitu ya? Iya. Ya, sehat jasmani, badan sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya, syukur alhamdulillah. Jadi insya Allah teman-teman, alhamdulillah saya ada bisa ngajak lagi Nur Ain ini untuk ngopai edisi kali ini tuh karena saya ada pengen ngobrol juga nih, sharing masalah fenomena khususnya di kalangan perempuan ABG usia 25-an ke bawah, ya, tentang permasalahan keresahan itu, ya, gelisah galaunya itu tuh, ya, yang terlihat sama Nur Aini sendiri bagaimana tuh fenomena ABG, ya, maksudnya ABG itu usia 25-an ke bawah, segala permasalahan keresahan, kegalauan, kegelisahannya tuh kira-kira lebih dominannya ke arah apa aja yang digalaukan, yang digelisahkan itu? Kalau di sosial Nur ke bawah ya, kalau sekarang itu jadi lebih banyak ya masih pengen main sama teman-teman kayak gitu. Kadang ada juga yang kan suka ngiri gitu kalau lihat teman-teman misalnya jalan-jalan sama teman yang lain gitu. Sementara kalau Nur kan emang jarang main ya, jarang main sama temen juga. Paling yang temen yang dekat itu 1-2 orang gitu. Jadi jarang kumpul-kumpul bareng itu, jadi ngerasa gimana? Pengennya kayak mereka gitu. Main Iya, gitu ya? main gitu. Tapi Nur sendiri sih kalau udah kerja gitu ya pas libur itu, jadi kadang nggak pengen gitu, nggak pengen main gitu, jadi pengennya di rumah aja gitu. Istirahat. Iya, istirahat sih kalau Nur. Kalau di lingkungan Nur sendiri paling ya apa ya, bentuk mainnya tuh apa ya? Bentuk mainnya tuh apa, kayak gimana, kemana? Kalau teman-teman Nur ya, jadi banyak itu kayak jalan-jalan ke tempat wisata kayak gitu, main-main sama teman. Kalau di lingkungan sih ya kalau di lingkungan Nur jarang main sih. Kalau seusian Nur paling di rumah aja gitu. Mainnya kayak gitu, paling ngumpul bareng betis gitu. Nyeblak. Iya, betul. Nah, kalau kan Nur tuh udah memutuskan untuk bercadar gitu ya. Iya. Di lingkungan circle-nya, lingkungan sekitarannya teman-teman Nur yang masih suka ada kontak, sudah ada ini, kan nggak banyak juga mungkin ya. Iya, nggak banyak juga sih. Nah, antara interaksi dengan yang Nur sudah memutuskan cadar dengan teman yang lain, nggak jadi kaku? Kadang ada juga yang suka minder gitu. Jadi kayak gimana? Siapa yang mindernya? Ya antara dua-duanya gitu. Jadi bukan kayak ya kaku kayak gitu. Jadi ya mereka canggung, Ya, kaku, Nur kita sendiri juga kayak canggung kaku. gitu. Oh. Kalau Nur sih emang gitu. Jadi misalnya mau ngechat duluan malu gitu. Mungkin dianya juga malu kayak ngechat duluan ke Nur kayak gitu. Jadi jarang komunikasi gitu, kurang komunikasinya sama teman. Paling sama yang dekat aja, sama ada sih yang sama-sama bercadar gitu, paling yang kayak gitu.
Iya, iya, jadi kayak semacam kayak ada sekat gitu ya. Iya. Nggak tahu mereka prasangkanya tuh kayak ke Nur tuh seperti apa gitu ya. Jadi kayak canggung tuh kalau misalnya mau ngajak kayak gini nanti kan udah cadar nanti jadi khawatir salah. Terus Nur sendiri ketika mana yang duluan nih saling kaku, saling canggung, saling prasangkanya tuh seperti itu nih tuh. Nah, eh, iya iya memang kesannya tuh kayak kayak seperti itu ya. Iya. Tinggal gimana caranya masing-masing tuh ada bisa lebih aktif ya, korib akrab. Karena kita ini kan makhluk sosial, baik dari dilihat dari sudut pandang agama sendiri maupun dari sudut pandang ya kesosialan ya kan harus akrab satu sama lain tuh. Nah masalah sekat-sekat kayak canggung kayak gini nih Benar. yang harus gimana tuh cara menghilangkan ini tuh. Jadi harus coba apa ya, coba misalnya duluan nyapa misalnya kayak gitu. Betul. Kira-kira ya kalau nasihat agama sendiri kan kita ini harus akrab, Iya. harus korib, akrab, familiar lah sama orang lain tuh. Meskipun orang tersebut canggung, kaku, tapi gimana caranya kita aktif bisa jadi lebih akrab. Kadang juga kalau misalnya kalau ketemu gitu ya, kan ada di kampus tuh yang seumuran gitu, seangkatan sama Nur. Kadang kalau ketemu juga paling ya senyum aja gitu, tanya hey kayak gitu aja, jarang nggak ngobrol lama gitu. Tapi umumnya kalau di lingkungan sudah berkerudung sudah ya mungkin ya. Iya sudah sih kalau seumuran. Mayoritas sudah berkerudung mungkin ya. Ya alhamdulillah. Ya setengah-setengah sih. Oh, ada setengah-setengah. juga, iya. Oh iya iya. Iya. Nah ini masalah saya tuh ada pengen ngajak Nur untuk ngopai nih. Saya kan banyak di berita ya, di berita baik di sosmed maupun di televisi gitu ya, di internet dan sebagainya itu permasalahan anak muda khususnya perempuan, ukhti, akhwat atau wanita secara keumumannya lah, nggak usah hanya sekedar yang sudah bercadar, berhijrah dan sebagainya. Ini secara umum nih permasalahan di kalangan remaja usia 25 ke bawah. Yang saya tangkap sendiri kayak kemarin tuh apa? Ghosting, terus bucin tuh apa? Budak cinta. Nah, budak cinta tuh maksudnya kayak gimana? Yang Nur sendiri itu apa sih istilah bucin? Saya kurang update juga sih. Kalau yang Nur tahu sih bucin itu jadi kayak apa, bahasanya tuh cinta terus gitu, masalah asmara. Terus misalnya kalau yang udah punya pasangan gitu, jadi mau ngelakuin apa aja gitu buat pasangannya itu. Oh. Kayak gitu sih kalau yang Nur tahu. Gimana ya? Jadi misalnya kadang suka ada tuh kata-kata bucin gini misalnya, aku tak bisa hidup tanpamu misalnya kayak gitu. Oh, itu banyak perempuan yang seperti itu. Ada juga, banyak juga sih. Oh, banyak ya? Iya. Di lingkungan sekitaran terdekat Nur, terus baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, ya seperti itu banyak. Ya ada lah. Ada ya? Ada gitu. Kadang kalau yang kayak udah hijrah kayak gitu ya, jadi bucinnya tuh kalau lihat akhi di sosmed misalnya kayak gitu, wah ganteng masya Allah kayak gitu. Yang suka misalnya yang suka salawatan, pengennya misalnya dapet calon suami kayak gitu kayak gitu. Jadi yang sudah bercadar pun ya mungkin bukan bucin ya kalau gitu, mungkin dia suka ada baper-baper masalah kayak gitu ya. Ya mungkin yang laki-lakinya sendiri yang suka salawatannya juga suka caper mungkin ya. Hah? Ya laki-laki yang suka salawat terus kayak gitu tuh suka ada caper juga ya. Saya teringat juga waktu di pondok dulu sih ya, memang kalau masalah rasa gairah hal itu tuh wajar ya, itu anugerah dari Allah tuh. Ya rasa itu tuh, wah dulu kalau saya waktu zaman di pondok pun kalau ditajir tuh, kalau dihukum tuh kan bersihin selokan got gitu ya di asrama putri, tapi berdandan tuh. Maksudnya berdandan tuh mau bersih gotong royong got kayak gitu. Tapi pakai baju yang bagus gitu ya, pakai baju yang bagus tapi kayak gimana biar kalau misalnya ketika bersihin got di sekitaran asrama putri itu, dan mereka sendiri sama sih, jadi ada rasa itu tuh suka ngintip-ngintip gitu ya di jendela gitu ngelihat yang ditajir. Ya itu tuh sebenarnya tuh anugerah ya, rasa cinta, rasa syahwat
apa ya, rasa cinta, rasa syahwat, rasa gairah, rasa itu tuh memang anugerah. Itu yang membuat kita istilah hidup terasa hidup tuh. Ya mungkin tinggal masalah ngontrolnya aja, jangan sampai kayak jadi bucin tadi ya. Iya. Sampai pernah ini saya laki-laki ya. Iya. Pernah sampai waktu itu tuh saya jadi teringat di pondok, saya nggak sebut namanya lah, nama santri putrinya tuh. Dia sampai ada bahasa keluar kayak gitu. Saya nggak akan menikah kalau nggak sama kamu. Saya nggak akan sampai menikah atau sampai ini kalau nggak. Kalau saya sendiri nggak tahu juga sih. Saya tuh nggak terlalu dramatis, lebay kayak gitu tuh. Malahan saya lebay betul kayak gitu tuh. Tapi dia merasakan kayak gitu. Nah, itu tuh memang banyak seperti itu di kalangan perempuan. Iya, banyak misalnya apa ya, nggak bisa bahagia gitu kalau tanpa dia, misalnya kayak gitu. Suka banyak juga sih yang ya mungkin niatnya tuh pengen romantis gitu ya. Yang romantis. Iya, pengen romantis kayak gitu. Romantisan gitu. Ya, romantisan. Hmm. Ya, tapi apa ya, kalau sekarang itu mikirnya jadi apa-apaan sih kayak gitu dulu. Kayak gitu. Kalau Nur juga pernah misalnya pernah suka kan sama seseorang gitu. Ya disapa aja gitu, udah bahagia banget kayak gitu. Teman sekolah? Iya, cuman di chat Berarti aja. sering jumpa dong. Iya. Ya itu memang lumrah lah, wajar, memang harus, karena kita biar merasakan gairahnya itu. Cuman tinggal ini mungkin yang jadi permasalahan tuh yang nggak kuat ngontrolnya itu ya. Sehingga sampai ada jadi istilah bucin lah, budak cinta, siap rela melakukan apa saja demi yang dicintainya itu ya. Bahkan sampai melanggar norma, melanggar syariat gitu ya. Bahkan kayak udah dianggap biasa mungkin ya. Bahkan sampai apa ya, jadi ngebantu orang tua kayak gitu. Jadi lebih dengerin pasangannya daripada orang tuanya. Oh, ada yang kayak gitu? Ya, Banyak? Ya nggak tahu sih banyak enggaknya. Tapi ya ada sih. Itu kira-kira gitu ya, sebagai perempuan gitu ya, Nur merasakan gitu ya, itu sampai bisa membantah ke orang tua gitu ya, sampai bahkan menyakiti orang tua, dia rela melakukan apa aja. Kira-kira apa ya sebabnya itu? Sampai dia sampai segitunya gitu. Ya mungkin karena ya masih labil sih, masih belum bisa apa ya, pikirannya masih belum bisa berpikir cerdas gitu, belum dewasa. Mungkin kayak gitu. Jadi lebih apa ya, lebih mikirnya tuh tentang cinta aja kayak gitu. Rasa gairah gitu. Bukannya kalau perempuan tuh apa ya, sifat jaimnya dalam tanda kutip tuh jaga image-nya, saya ini perempuan, bukan yang mengejar gitu ya. Iya. Terus kedua, rasa malunya untuk bisa kekuatan ngontrol dirinya itu kan lebih tuh. Terus rasa apa ya, rasa fasibnya gitu ya, nggak, meskipun tetap rasa itu ada, cuman dia agak lebih dibanding laki-laki. Kalau laki-laki sampai dalam tanda kutip ngejar gitu ya, ya bisa dikatakan wajar gitu ya laki-laki gitu ya. Karena saya sendiri laki-laki gitu ya, tapi kayak kok malahan jadi kayak saya laki-laki, yang jadi laki-laki itu dia apa saya gitu, kok dia yang udah jadi lebih aktif, justru saya yang jadi ngeri tuh. Gitu Jadi kayak gimana? Dikejar-kejar kayak gitu. Itu saya suka, nggak tahu ya, saya apa saya aja yang aneh gitu ya. Apa saya pribadi saya sendiri yang aneh, atau mungkin apa ya, zaman sekarang justru malah dibalik, perempuannya yang lebih aktif. Itu saya sampai sekarang sendiri belum terlalu paham tuh, apa memang betul saya sendiri yang rada sedikit aneh, dalam tanda kutip aneh di situ tuh, apa ya, ada rasa fasibnya, rasa jaimnya, malunya untuk kontrol dirinya, sampai saya harus jadi bucin gitu ya. Saya terus terang belum pernah saya tuh dalam tanda kutip kayak ngejajanin perempuan, ngejajanin yang meskipun saya ada rasa tuh enggak, justru malah bisa dikata, nah jangan terlalu berlebihan lah, nanti kesannya jadi kayak saya sombong. Ini saya cerita tuh, saya yang jadi kerisauannya tuh, kok malah jadi perempuan yang kayak gitu. Sampai saya tuh keluar pemahaman kayak gini, lebih baik dikejar anjing gila dibanding dikejar-kejar sama perempuan yang tergila-gila. Karena kalau dikejar anjing gila tuh lompat pagar sudahlah bisa dibilang aman, dia paling nunggu sekitar 15 menit, mungkin setengah jam, 1 jam sudah. Tapi kalau
manusia perempuan dia wah ngajar kemana aja dikejar tuh sampai kayak gimana pun sampai saya merasakan kayak ditelepon di ini dia ada ini kesini dia ada ini kesini jangan-jangan dia nih suka nyari-nyari info tentang saya tuh saya suka nongkrong di mana main kemana kalau jam segini sampai akhirnya jadi mual aduh sampai akhirnya punya pemahaman kayaknya lebih baik dikejar anjing gila dibanding dikejar perempuan tergila-gila. Nah sampai detik ini saya tuh belum menemukan jawaban yang apa sayanya yang aneh apa fenomena zaman sekarang nih perempuannya yang jadi kebaliknya kayak gitu. Nah itu gimana tuh? Saya sih kurang tahu juga ya. Mungkin karena perempuan itu kan sifatnya emang kalau pengen dapetin sesuatu itu dikejar terus gitu. Jadi dikejar sampai dapet kayak gitu. Jadi ambisinya itu kuat banget gitu. Nah kalau untuk urusan itu memang ambisinya dia hanya sekedar asmara aja. Kalau seusiaan segitu? Enggak sih, enggak selalu tentang asmara gitu. Ya tentang percintaan apa yang bahasa yang tepatnya itu asmara, percintaan apa yang tepatnya? Ya asmara mungkin. Ya asmara. Ya enggak selalu tentang itu juga sih kalau di seusiaan umur ya menurut Nur. Jadi kalau zaman sekarang itu lebih ke kerisauannya itu masalah ekonomi. Jadi pengen hidup mandiri kayak itu, nggak jadi beban gitu. Ya ini sharing Nur pribadi ya. Nur itu jadi kan Nur emang bukan terlahir dari keluarga yang berada ya, jadi pengen dari keluarga yang tiada berarti. Jadi keluarga yang biasa aja gitu. Ya kalau saya memahaminya tuh dan saya tuh bukan terlahir dari keluarga yang berada, saya ini terlahir dari keluarga yang tiada gitu. Iya bercanda ya. Gimana? Jadi pengen pengen hidup mandiri gitu, nggak jadi beban keluarga gitu. Seenggaknya ya buat diri Nur sendiri, syukur-syukur bisa bantu juga gitu buat keluarga. Kayak gitu. Jadi apalagi perempuan kan emang pasti pengen ini pengen itu gitu, pengen apa tuh? Ya misalnya pengen belanja kayak gitu ya, kayak beli baju kayak gitu. Jadi pengen banyak keinginannya gitu. Coba diurut dari skala prioritas yang paling tinggi yang Nur pahami sendiri, kira-kira baik Nur pribadi maupun kebanyakan umum kita perempuan di skala prioritaskan dari urutan 1, 2, 3 sampai 3 lah. Kira apa aja tuh yang suka shopping tuh apa aja tuh yang dikenaginya tuh? Shopping baju. Nah, setelah baju itu urutan pertama baju. Yang kedua? Mungkin kalau Nur sendiri ya lebih dominannya itu ke baju gitu sama jilbab kayak gitu. Ya itu kan fashion nomor 1. Yang kedua? Apa kira-kira? Nggak ada, pribadi Nur nggak ada, jadi hanya baju aja rasa gairah pengen belanja tuh. Ya paling ngisi kuota. Oh iya bener kuota udah jadi kayak kebutuhan pokok kayaknya sekarang. Kuota, terus yang ketiga satu lagi ya jajan, mungkin makanan kayak gitu. Jajan. Ya, kosmetik enggak ya? Enggak sih, kalau ya mungkin kan beda-beda juga ya. Untuk kecantikan enggak dari pribadi Nur sendiri deh. Ngapain juga mungkin ya kalau Nur nih kan pakai cadar ya. Iya mungkin kalau yang berjalan mungkin yang kecuali yang sudah menikah mungkinnya biar tampil di depan suaminya cantik gitu ya. Kalau yang bercadar kayaknya betul ya, rasa gairah untuk beli kosmetik tuh nggak penting juga kan, saya pakai cadar gitu ya mungkin ya. Enggak sih kalau kosmetik ya paling cuma buat perawatannya aja, misalnya kayak sabun muka kayak gitu. Kalau kayak emas, intan, berlian? Emas kalau Nur sendiri ya nggak terlalu sih. Nggak terlalu. Kayak gitu emas. Nah, jadi tadi paling fashion. Iya fashion. Terus kuota terus jajan aja ya. Iya. Terus tadi cerita tentang masalah pengen mandirinya gimana lanjut? Ya pengen hidup mandiri, kerja pengen dapat uang sendiri kan, uang jajan sendiri gitu, nggak jadi beban keluarga kayak gitu. Kalau ya minimal buat menuhin kebutuhan diri sendiri gitu, nggak merepotkan orang lain. Iya, nggak merepotkan orang lain. Iya, maksudnya orang lain tuh orang tua kayak gitu.
Kalau ya syukur-syukur bisa bantu juga gitu buat keluarga, Keluarga di sini tuh. ya orang tua gitu, saudara. Nah, masalah bantu orang tua keluarga gitu ya, ya masuknya mungkin sebagai anak yang berbakti ya, karena memang belum menikah kan, Iya. istilahnya belum nikah, insya Allah mau nikah. Berarti kan konsentrasinya sekarang tuh masih kepada orang tua ya. Iya. Nah, dari kegelisahan Nur sendiri, seberapa kuat rasa gelisah tuh ingin membahagiakan orang tua, ingin membalas jasanya orang tua, dari fenomena kegelisahan kegalauan ya, baik dari pribadi Nur sendiri, kegelisahan kegalauan hal itu kira-kira seberapa kuat? Ya pasti pengen banget gitu ya bahagiain orang tua gitu, apalagi kalau Nur kan emang apa ya, bapak gitu udah nggak ada, jadi cuma tinggal mama aja gitu. Emang ya kalau jasa orang tua itu emang nggak bisa dibalas lewat apapun gitu. Seenggaknya kita itu kalau belum bisa bahagiain mereka, jangan lukai hatinya kayak gitu. Jadi misalnya bersikap sopan gitu, patuh sama orang tua, nggak ngelawan, ya kayak gitu. Ya gitu. Kalau ini kan apa ya, Nur juga baca kan di hadis sendiri, nggak boleh berkata gitu sama orang tua. Nah itu tuh cuma bilang aja udah ngelukain hatinya gitu. Jadi kayak gimana gitu, Nur kadang juga mungkin sering juga ya bikin hati mama apa ya nggak, dia tersinggung kayak gitu. Jadi gimana ya, ya pengen banget gitu bikin orang tua itu bahagia. Walaupun kalau misalnya setiap orang tua itu kalau ditanya kebahagiaan terbesar mereka itu apa, ya pasti balik lagi ke anaknya, lihat anak-anaknya bahagia kayak gitu. Ya kayaknya sih gitu. Seberapa kuat tuh kegelisahan di antara kegelisahan yang dirasakan, kira-kira untuk kegelisahan apa ya, menyenang, membahagiakan orang tua itu kira-kira perangkat keberapa di yang Nur rasakan sendiri? Kalau ya nomor 1 lah tentu. Itu nomor 1 ya. Iya. Sampai detik ini kira-kira sudah lumayan berbuat apa Nur buat orang tua? Kayaknya sih masih jauh banget kalau buat bahagiain orang tua kayak gitu. Sampai detik ini seusiaan 23 ya? Iya. Masih jauh betul? Iya, jauh banget. Dari beberapa ada nggak yang kira-kira menurut Nur ini lumayan ya untuk apa ya, saya berusaha, ada nggak yang misal pernah memberikan suatu makanan atau membantu aktivitasnya? Ya kalau ya meskipun kalau saat dihitung-hitung ya tetap aja nggak akan terbalas tadi itu. Ya kalau bantu aktivitas ya insya Allah ya di rumahnya bantu beres-beres rumah gitu. Kadang Nur tuh juga pengen gitu beliin baju gitu buat mama, beli baju buat mama. Itu suka nggak belum kesampaian. Iya, belum kesampaian gitu. Jadi kepake terus uangnya gitu. Pakai baju beli sendiri. Enggak juga sih. Kadang kan kalau ya Nur kan kerja. Kalau gajian kadang ya dikasih gitu sebagian ke mama, terus dipakai buat nyisihin buat nabung gitu. Terus nyisihin tuh nabung. Iya, nabung. Nyisihin buat nikahin. Terus kalau mama kan ya jadi dipakai lagi buat semua gitu, buat makan kayak gitu. Kalau dikasih ke mama. Minum dulu, santai dulu, tarik nafas dulu. Ya kalau untuk urusan ngobrol masalah orang tua tuh kita nih suka ada baper ya. Ya secara umum tuh kayaknya meski sebadung-badungnya orang, kalau hati nuraninya tuh tetap kalau ingat orang tua tuh dia ada sedih lah. Dia ada sedih, pengen berhenti, pengen membalas dan sebagainya. Cuman ada yang kondisinya tidak memungkinkan, akhirnya dia jadi kesal, marah, akhirnya dia malah jadi marah-marah, justru malah. Nah, kira-kira sebelum Nur insya Allah nanti menikah ya, ketemu jodohnya ya, kan sekarang ini masih namanya belum menikah tuh, konsentrasinya masih berkhidmat, melayani, berbakti kepada orang tua.
masih leluasa untuk memaksimalkan membalas dalam tanda kutip itu ke jasa orang tua. Ada harapan terbesar apa Nur sebelum misal gitu ya, sebelum nikah? Kalau sudah nikah kan konsentrasinya jadi betul-betul terbagi. Bahkan kalau perempuan tuh lebih dahulukan dalam tanda kutip lebih ini ke suaminya. Nah, sebelum menikah jadi nanti lebih dominan ke suami gitu ya, ininya seakan-akan ke suami. Ada harapan apa sebelum Nur bersuami bisa apa ya menurut Nur, pemikiran Nur kayaknya segini, tahapan ini dulu lah. Nur ingin membalas jasa orang tua tuh, pengen memberikan atau apa. Ya itu tadi yang pertama pengen beliin baju gitu, terus pengen ajak mama itu jalan-jalan. Kemana nih? Ya kemudian ke tempat yang bagus gitu, tempat wisata kayak gitu, soalnya emang mama itu kan emang jarang jalan-jalan gitu. Terus kalau kira-kira tempat wisatanya apa yang sudah terbayang? apa ya, pengen Kampung Ladang, misalnya Kampung Karuhun. Nur pengen ke yang itu Cicalengka Dreamland. Cicalengka Dreamland di Cicalengka berarti? Iya. Oh ada ya? Ada. Saya baru. Cicalengka Dreamland. Oh saya baru dengar tuh. Nur dapat kabar dari mana tuh Cicalengka Dreamland? Oh suka banyak yang upload di sosmed. Oh gitu? Iya, ada juga akun FB sama IG-nya Cicalengka Dreamland. Ada apa aja gitu? Jadi tempat wisata kayak spot-spot apa ya, keagamaan gitu, ada tulisannya I love Al-Quran kayak gitu. Oh. Terus tempatnya juga kayak enak banget, luas gitu tempatnya. Kayak perkemahan atau kayak tempat camping atau tempat makan atau suasana air? Kayaknya semuanya ada gitu. Oh gitu? Iya. Nanti saya penasaran, saya sendiri ada pengen lihat nih. Saya baru dengar nih ada Cicalengka Dreamland tuh suasananya kayak gitu. Apa? Ya nanti saya coba lihat. Nah insya Allah mudah-mudahan segera tertunaikan ya. Iya, amin insya Allah. Bawa jalan-jalan. Yang terbayangkan sampai detik ini ingin dibawa jalan-jalan ke Cicalengka Dreamland itu. Iya. Terus yang lainnya? Kalau Cari beliin baju. Iya, beliin baju. Memang baju mama yang kayak gimana tuh? Ya gamis kayak gitu, beliin gamis. Kira-kira berapa satu fashionnya, satu bajunya, satu set style baju? 300? Enggak nyampe sih. Terus? Kalau yang sederhana aja gitu. Kira-kira 200? Ya ada. Ada 200? Masih belum sempat nyisihin dari uang gaji? Belum. Terus ada lagi? Pengen beliin baju, insya Allah mudah-mudahan segera tertunaikan. Bawa jalan-jalan. Terus ada lagi? Kalau mama sendiri ya, jadi sekarang itu lebih fokusnya itu ke adik gitu, biaya adik. Oh, ada yang paling bungsu? Iya, biaya mondoknya kayak gitu. Jadi bantu biaya kebutuhan adik demi menyenangkan mama? Iya. Itu 3. Iya. Ada yang paling puncak misalnya hingga detik ini yang terfikirkan ingin berbuat sesuatu untuk mama, masih ada? Ya yang paling terbesar itu pengen apa ya, pengen berangkat umroh bareng kayak gitu. Umroh apa haji? Umroh dulu. Umroh dulu. Kenapa cita-citanya minim haji aja dulu, nanti kalau turun minimal umroh ya. Umroh apa haji? Ya nggak percaya diri sih sebenarnya. Ya iya percaya Allah lah, jangan percaya ke diri sendiri. Jadi umroh dulu. Iya. Bareng-bareng sama-sama. Iya pengennya. Iya cita-cita. Kenapa jadi kayak nggak percaya diri gitu? Ya Bismillah kan, keinginan tuh yang waktu itu pernah saya sampaikan kan, niatul mukmin khairu fi amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Ya Bismillah, yakin. Kemarin saya ada rekan dulu di kerjaan ya, dia sampaikan bahwa 90 dia sedang menggarap satu proyek besar tuh, kayaknya miliaran lagi tuh. Terus dia ada kontak ke saya, minta doanya, kurang lebih tinggal 99%, tinggal 1% lagi deal sepakat, sampai dia ada bilang saya mau zakat infak, saya serahin ke kamu aja untuk ngelolanya. Zakat infaknya aja kurang lebih 350 juta. Ya zakat infaknya taruhlah secara umum kalau
Kalau zakat tuh 2,5% gitu ya, zakat dari penghasilan tuh. Nah, nantilah ngobrolnya, nanti insya Allah katanya itu ngobrolnya secara langsung. Ini mau dimasukkan ke kategori zakat, sehingga kategori 2,5-nya, atau kayak gimana gitu ya. Nanti pokoknya saya serahkan aja, bantu doanya aja. Zakatnya aja kalau dihitung 2,5% itu zakatnya aja yang dia mau sisipkan dari proyeknya itu kalau tuh 350 juta ya, 350 juta. Kata saya tuh ya sudah, bismillah ya. Orang muslim tuh, orang beriman tuh sifat optimisnya kuat. Kenapa? Karena dia punya Allah yang kuasa akan segala-galanya. Itu salah satunya masukan saya bagi dia tuh, teringat kata guru saya, orang beriman tuh aib betul, haram betul kalau bahasa syariat, mengatakan kata mustahil. Itu bisa ngebuat mental jadi down dan bisa ngerusak iman. Ya sudah, katakan aja kalau Allah berkehendak tidak ada yang tidak mungkin. Insya Allah, bismillah, la haula. Nah, jadi itu kemantapan ya kita nih. Ya itu pentingnya iman, keyakinan. Jangan melihat diri kita, tapi melihatnya tentang kekuasaan Allah. Maka kenali Allahnya. Lalu bagaimana kita ini berusaha sungguh-sungguh untuk melobi Allah dalam tanda kutip, bisa menunaikan apa yang kita dambakan, kita cita-citakan, itu kebaikan. Adapun nanti hasilnya seperti apa, selama kita sudah luruskan niat, maksimalkan usaha, doa terus menerus, ya sudah, sisanya lah terserah Allah mau memberikan yang lebih baik. Dengan seperti itu, sesuai prasangka kita secara materi, atau mungkin sesuatu yang lain ya. Nah itu tuh kayaknya memang itu yang harus ditanamkan, khususnya bagi anak muda yang masih labil tuh, sehingga jadi bucin lah, nanti ujung-ujungnya jadi kayak ke ghosting ya. Kayak ghosting tuh kalau dulu tuh apa ya, dikacangin apa istilahnya tuh, ditinggal tanpa berita. Ditinggal tanpa kepastian. Ditinggal tanpa kepastian. Ada istilah jadi bucin lah budak cinta, nanti ujung-ujungnya tuh jadi kayak ghosting, di ghosting. Padahal dari dulu pun udah ada, cuman istilah aja mungkin ya. Beda istilah aja, muter-muternya tuh di sekitaran situ aja. Dia diperbudak sama rasa syahwat gairahnya itu, malah jadi ke situ. Terus akhirnya ditimbulkan rasa kekecewaan, karena memang dia berharap kepada sesuatu yang tidak pasti. Selain Allah tuh kan semua itu tidak pasti. Nah itu kembali lagi memang ke imannya, ke akidahnya. Nah ini kita biar nggak terlalu, biar ini nih, kira-kira sharing Nur untuk teman-teman yang seusiaan Nur ya, usia 23, 25 gitu yang ke bawah, kira-kira ada sedikit sharing apa tuh? Ada semacam kayak nasihat, bukan nasihat ya, kalau nasihat nanti kesannya kayak menggurui. Ada sharing apa gitu, pesan apa gitu? Tentang masalah kegelisahan tadi, baik gelisah yang dirasakan urusan asmara lah, percintaan lah, urusan ekonomi lah, yang dirasakan dominan rata-rata yang kegelisahan itu gimana? Ya kalau masalah percintaan gitu ya, jadi sebisa mungkin gitu kita itu kendalikan rasa yang kita punya. Jadi cuman serahkan semuanya sama yang punya cinta, yaitu Allah sendiri. Terus ya masalah ekonomi juga, kalau rezeki itu kan emang udah ditentuin ya sama Allah. Jadi jangan khawatir gitu, jangan apa ya, jangan pernah menyerah gitu. Ya jangan khawatir karena kan setiap makhluk itu emang udah dijamin rezekinya sama Allah gitu. Jadi segala sesuatunya itu percayakan semuanya sama Allah. Nah kalau tadi yang masalah berbakti sama orang tua kan, itu tadi Nur kan sama yang orang tua yang masih ada di dunia gitu ya. Kalau kan bapak udah meninggal gitu, gimana caranya berbakti sama orang yang udah meninggal gitu. Ya kalau Nur sendiri ya berusaha buat jadi anak yang solehah gitu. Amin. Kan amalan yang gak pernah putus itu doa anak soleh ya buat yang udah meninggal kayak gitu. Terus ya berusaha gitu nutup aurat. Nur juga pernah baca gitu, satu langkah aja wanita keluar rumah tanpa menutup aurat, satu langkah juga ayahnya itu melangkah masuk ke neraka kayak gitu. Jadi Nur tuh ya gitu motivasinya
dulu waktu pengen berhijab gitu nutup aurat kayak gitu, salah satunya itu ya berbakti sama bapak kayak gitu. Yang sudah lama. Iya, kalau dulu kan emang masih ada, jadi yang nggak mau gitu ngorbanin orang tua. Udah orang tua teh udah berkorban gitu ya di dunia buat kita gitu. Masa kita mau ngorbanin mereka masih ke neraka kayak gitu. Ya sih itu aja. Ya insya Allah mudah-mudahan khususnya buat Nur sendiri, Allah kuatkan, Allah mudahkan. Meskipun memang kalau ngomong tuh gampang katanya. Kalau ngomong mah gampang, sabar, sering ke Allah, betul saya sering dengar. Tapi prakteknya, iya memang kalau ngomong nih gampang, yang susah tuh amalnya. Tapi amalan tuh, perbuatan tuh dimulai dari ucapan, omongan, perkataan. Maka sering diulang-ulang perkataan itu sehingga nanti lama-lama nancep ya ke hati, sehingga jadi membentuk keyakinan, sehingga membentuk sifat. Meskipun kita belum dapat perkara yang kita bicarakan tuh, ya terus saja ulang-ulang sehingga jadi dapat. Nah, kalau kata guru saya tuh selalu bicarakan apa yang kamu inginkan. Sehingga apa? Sehingga kamu bisa mendapatkannya. Jadi cara mendapatkannya itu diucap-ucap, dibilang-bilang, dibicarakan, seakan-akan menasehatkan kepada orang lain. Gitu ya? Iya Pak, seperti itu. Insya Allah lah. Udah untuk sementara segitu dulu, kayaknya udah mau narik nafas dulu nih, sesak, nahan terharu, nahan baper, nahan sedih. Boleh sambil minum dulu sebelum kita tutup nih. Ya gitu teman-teman, mudah-mudahan dari obrolan sama Nur Aini ini, khususnya yang ke para ukhti, para akhwat, para wanita ya, saya meskipun mempelajari, coba memahami, tapi tetap mungkinnya dalaman aslinya karena memang hardware-nya pun berbeda gitu ya. Laki-laki dan perempuan tuh ya lebih kayaknya lebih ininya tuh ya si perempuannya sendiri. Jadi mudah-mudahan khususnya kepada tadi ukhti, akhwat, tiga wanita, ya kuat-kuatlah tadi yang disampaikan sama Nur Aini sendiri. Ya selain berusaha juga doa mohon sama Allah. Mudah-mudahan kita semua ini dimudahkan untuk bisa apa ya, bisa berbuat, bisa berusaha sesuatu yang bisa membuat kita selamat dan menyelamatkan khususnya lingkungan terdekat kita, keluarga dan sebagainya. Amin. Gitu mungkin ya. Iya. Makasih Teh Nur Aini sudah berbagi di Ngopat Podcast ini. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan lagi jangan kapok ya. Ya insya Allah. Ya karena saya untuk bisa membantu memahami secara langsung masalah perempuan. Gitu ya. Iya. Makasih. Ya gitu teman-teman, kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.